kami bukan dalam kami dari Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman dalam Tuhan Tuhan. Sebabnya itu kami dengan kebenaran firman. Hamba yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan di tempat materi sementara Bisa maka suatu kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang kami belajar. Penggabung pekerja sekarang pada waktu bersiap untuk masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. topiknya masih Oke, bisa. Ya, selamat malam. ini sebentar ya Om Polus masih mematikan Siap, eh, yang siap, mic siap. masih hidup masih mau dimatikan. Hmm. Oke Om, silakan. Selamat melayani Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Pendeta Jerry. Selamat malam Ibu Gembala. Selamat malam Pendeta Petrus. Selamat malam semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan dan jemaat yang hadir dalam ibadah sekalian pelajaran Alkitab pada hari ini. Seluruh jemaat GPDI Peniel Batu Licin. Terima kasih atas kepercayaan dan eh, saya ingin meneruskan apa yang kita belajar 2 minggu lalu, hari Rabu 2 minggu lalu mengenai doa. Hari-hari ini memang kita harus banyak berdoa karena situasi dan kondisi dunia, karena Alkitab berkata semakin hari semakin mendekat kedatangan Tuhan, masalah akan begitu banyak. Dalam kitab Matius diajarkan berdoalah supaya itu jangan jatuh pada musim dingin. Berdoalah supaya itu tidak merusak iman kita. Dan 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana minimal ada 3 alasan pokok mengapa doa kita pasti dijawab Tuhan. Alkitab mengajarkan ada 3 alasan pokok yang Maaf saya Om, sudah mic-nya sampaikan, mati Om. eh, bahwa apapun yang kita minta, Yesus berkata, mintalah maka akan diberi. Siapa yang meminta menerima, siapa yang mengetuk pintu-pintu akan dibukakan. Maaf Om Polus, mic-nya Dan mati Om. ya, Masih mati Om. ada suara, Nggak ada, kedengaran sudah. tidak Iya, kedengaran, sudah ada. Silakan lanjut. Sudah Om, sudah ada. sudah, Tadi tidak ada sih. Ini sudah ada Om. Iya. sudah ada suara. Tunggu saya mau panggil ini. Coba. Keluar. Di sini udah ada. Omnya ada. Enggak. Iya, Tagang. Sebentar ya. Ini masih Ada, masih ada sedikit gangguan. ada gangguan. Iya Om. Ya kan ada suara. Halo, halo. Ada. Suara Om belum keluar ke sini Om. Di speaker gereja. Speaker Oh, gereja. kaget. Iya. Sebentar ya Om. Nanda dari speaker gereja. Oh, Dari sini, iya, dari sini Om. halo. Iya, iya, ada gangguan. Oh, iya, iya. Bukan saya. Nah, iya, 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 iya. Tadi ada apa? Tadi ada masuk apa? Semacam apa? Iklan. Tadi ada masuk iklan, kayaknya dia begitu nih, dia mati. Iya, 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 iya. Bukan dari petualang, bro. Ada? Sini atau
Di sana. Iya, iya. Aku itu. Tadi ada iklan. Tadi tadi ada iklan kok. Iklan apa? Bukan. Iklan. Oke. Kau beda. Tapi di RAM itu ada colokan ini nggak? Oke, sudah. Ada yang ini. Desa ada? Iya. Coba itu ada desa. Coba. Locknya Suara dulu dari kalau sana dia. kedengaran. Kedengaran Om, cuma ada speakernya belum. Oh iya, iya. Ya, masuk ke linknya. Coba. Kita di belum. Oh, nggak ada itu. Menggereja. Hah? Iya. Kita bikin dulu. Selesai. Coba mencoba kalau Oke, nggak bisa. sudah bisa. Silakan dilanjut. Makasih Om. Mohon maaf Om, Sudah? ada. Sudah bisa Ada? Om. Ada Om. Oh, iya. Ya, jadi kita lanjut. eh Minggu yang lalu ada tiga hal yang saya sampaikan eh, dalam pelajaran bahwa doa kita pasti dijawab. Di Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ajar bahwa Tuhan itu menjawab doa berulang-ulang, bahkan beratus kali diingatkan Tuhan bahwa berdoa karena Tuhan menjawab doa. Nah, tiga alasan yang sudah sampaikan 2 minggu lalu adalah yang pertama, kenapa doa kita pasti dijawab? Karena yang suruh kita berdoa, yang suruh akhirnya kita meminta adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Siapa Tuhan? Tuhan pemilik dari semuanya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Dan yang bicara itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga kita percaya bahwa dia suruh minta, maka kita akan menerima. Yesus berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau akan menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, Alkitab berkata, percayalah engkau menerima. Nah, hal yang kedua, kenapa doa kita pasti dijawab, hanya mengulang yang lalu. Di sana dikatakan karena janji Tuhan, semua janji-janji Tuhan itu selalu dan pasti digenapi. Terkenal sekali tulisan firman Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia yang berdosa. Kalau dia sudah berfirman, kalau dia sudah berjanji, dia pasti menepatinya. Yang ketiga, kenapa doa kita pasti dijawab? Karena yang paling pokok kita adalah anak-anaknya. Bolehkah Bapak Ibu baca Yohanes 1 ayat 12 sebagai penegasan tentang ini? Bahwa kita semua, saya, saudara, semua saudara yang mengikuti firman hari ini, pelajaran firman baik yang ada di GPDI Peniel Batu Lincin Kalimantan Selatan maupun teman-teman yang akan nanti mengikuti YouTube GPDI Peniel. Ingat, kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan menurut Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, siapa yang menerima dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Bolehkah ini dibaca oleh Pendeta Jerry atau siapa? Yohanes 1 ayat yang ke-12. Boleh? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 Ayat 12. ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi semua orang yang menerima dia, yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi, saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala, Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, dan semua hamba Tuhan yang sedang mengikuti, yang hadir dalam ibadah di GPD ini ya. Jangan lupa bahwa dalam posisi waktu kita berdoa, kita sedang meminta kepada Bapa kita. Sehingga Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dia berkata, kalau kita mau berdoa, kita tidak perlu mau bilang, oh Allah pencipta A, B, C, D.
Katakanlah bahwa Bapa kami yang di surga. Kita sedang meminta kepada satu Bapa yang semuanya ada, dan Bapa itu ada di surga, dan Dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Sehingga waktu yang lalu saya sampaikan bahwa sebenarnya setiap anak Tuhan punya dua Bapa. Bapa karena perkawinan antara orang tua, dan Bapa kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 berkata, apalagi ayat 17 dibilang kamu ini ahli waris. Jadi kita mewarisi semua janji-janji Tuhan, dan dikatakan semua yang Bapa punya adalah milik kita, sehingga ketika kita mau berdoa kita tidak meminta mengemis, karena kita punya hak sebagai anak, bahwa yang kita minta itu hak kita sebagai anak. Nanti saudara kita sudah baca 2 minggu yang lalu itu. Jadi 3 alasan ini menegaskan bahwa semua yang kita minta, semua yang kita doakan pasti kita terima karena 3 alasan ini. Tapi kenapa dalam kenyataan ada begitu banyak doa yang tidak terjawab? Ini akan kita sedikit renungkan dan kita pelajari malam hari ini. Ada begitu banyak bahan pelajaran ini saya sudah share, sudah kirim ke Pendeta Petrus dan mungkin sudah diteruskan. Nah, minimal saya catat di sini ada masalah pokok. Kenapa banyak doa kita tidak terjawab? Padahal Tuhan ingin menjawab doa kita. Berulang-ulang Yesus berkata, minta. Karena Tuhan Maha Kuasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Minta kesembuhan, minta berkat, minta anugerah, minta kepandaian, minta jalan keluar, minta semua kita boleh minta. Yang penting dalam minta ini kita punya dasar, bahwa kita punya dasar firman. Nah, ada enam hal pokok. Kenapa banyak doa kita tidak terjawab? Dan ini juga diajarkan di sekolah-sekolah kitab GPDI. Kebetulan saya pengajarnya. Nah, yang pertama di sana dikatakan karena banyak orang berdoa tidak sungguh-sungguh hati. Yang kedua, karena banyak orang berdoa dengan motivasi yang salah. Yang ketiga, kenapa banyak doa tidak terjawab? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mau meminta secara spesifik yang jelas kepada Tuhan. Dan yang keempat, kenapa banyak doa tidak terjawab? Karena begitu banyak orang berdoa, tapi dalam hal ini mereka ragu-ragu, mereka khawatir-khawatir, mereka bimbang, dan itu tidak boleh. Yang berikut, ada banyak doa tidak terjawab. Yesaya berkata bahwa bukan tangan Tuhan tidak kuat, bukan telinga Tuhan tidak dengar, tapi ada dosa. Dan yang keenam, ada masalah keluarga. Nanti kita akan bahas per item, tapi malam ini kita akan bahas yang nomor 1 dulu. Di sana diajarkan bahwa mengapa banyak doa yang Tuhan tidak jawab? Karena alasan yang paling pokok, karena tidak sungguh-sungguh berdoa. Coba saudara baca, ada ayat yang saya Yakobus pasal 5 ayat 17 saja, 17 dan 18. Nanti Pendeta Jerry boleh baca lagi. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Siap Om. Saya baca ya Om. Ya. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan apa yang ditulis Alkitab. Dia katakan firman Tuhan. Ini suara roh. Ini bukan sekedar tulisan Yakobus dan lain. Semua Alkitab di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau saudara percaya, sudah tahu. Ini adalah firman Tuhan. Utuhnya firman Tuhan. Suara Tuhan. Pikiran Tuhan. Dan Tuhan bicara begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia tidak beda dengan pendeta Jerry, tidak beda dengan Ibu Gembala, tidak beda dengan pendeta Petrus. Elia tidak beda dengan saudara-saudara semua yang ada di Batu Licin. Tidak beda dengan saya, kita semua. Di sana dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi apa yang terjadi?
Sehingga ada begitu banyak keajaiban yang dialami. Dia pernah minta api turun dari langit. Dia pernah seperti kata Alkitab ini, eh, Elia adalah manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi dia bisa minta hal yang supranatural. Sepertinya hanya Tuhan yang bisa lakukan. Tapi dia meminta hal yang jangan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan kata Alkitab. Padahal dia manusia biasa. Kalau sudah belajar tentang Elia dalam satu Raja-Raja pasal 17, 18 dan selanjutnya sudah akan temui sebagai manusia biasa. Elia pernah putus asa, dia pernah minta mati. Kita belum hendak melakukannya. Dia begitu rentan terhadap masalah-masalah sehingga Alkitab pernah bilang, Elia, apa kerjamu di sini? Dia sudah mengurung diri di satu gua dan dia ingin mati. Kita tidak pernah putus asa separah itu. Karena memang dia mau. Tapi apa yang membuat doanya dijawab kata Alkitab? Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Inilah jawaban. Kenapa banyak orang doanya tidak dijawab? Karena kita tidak bersungguh-sungguh hati berdoa. Kalau kita ingin jawaban Tuhan terjadi seperti yang ditulis Alkitab, hal pokok yang harus kita lakukan setiap hari adalah meminta dengan bersungguh-sungguh hati. Saya mencatat di sini, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau tanda orang yang tidak sungguh, tanda orang yang sungguh-sungguh sebenarnya dia secara kasat mata sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya bisa lihat orang yang sungguh-sungguh itu sebenarnya dia rajin berdoa. Doa pagi, doa siang, doa sore, sudah tahu tokoh-tokoh Alkitab melakukan itu. Yang dia rajin berdoa dan di gereja-gereja kita di Batu Licin saya tahu ada doa-doa, ada doa puasa, toh? Ada doa puasa. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh itu yang jawaban Tuhan pasti datang, itu juga mengikuti doa puasa. Gereja-gereja saya sudah pergi ke ujung-ujung Indonesia, ke banyak kota, ke banyak pulau, saya menemukan ada semacam kesuaman dalam gereja hari-hari ini. Ada kemunduran karena begitu banyak orang tidak mau lagi berpuasa, tidak mau berdoa sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi masalah gereja hari-hari ini. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak penyakit, banyak hutang yang tidak ada jalan keluar. Tuhan seperti diam. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencari hati yang bersungguh-sungguh. Saya berdoa supaya lewat pelajaran ini juga jemaat yang mendengar yang ada di GPD Pnil, mari belajar, ikut doa puasa, pelayan-pelayan Tuhan. Ada begitu banyak saya memperhatikan, ada begitu banyak orang-orang yang punya tugas dalam gereja, pimpinan-pimpinan yang ditugaskan di wadah-wadah, di komisi-komisi, di bidang-bidang pelayanan, begitu banyak yang tidak mau ikut doa puasa dan akhirnya mengalami banyak masalah gereja. Tuhan tidak bekerja secara penuh. Bahkan dalam keluarga-keluarga kita, dalam pribadi-pribadi kita, selalu ada saja halangan. Selalu kita tidak mendapat jawaban. Akhirnya kita cari jalan-jalan lain. Tapi malam hari ini saya ingin berkata, mari bersungguh-sungguh hatilah berdoa. Karena kalau Elia dijawab, kenapa itu Alkitab tulis dia manusia biasa? Karena Tuhan ingin beritahu bahwa kalau dia manusia biasa juga sama dengan kita berdoa sungguh-sungguh, maka doa kita juga pasti dijawab. Kalau orang yang bersungguh-sungguh, saya sudah bilang tadi, ya tentu ada jam doa, apalagi di gereja, jam doa puasa, dia pasti datang. Tanpa orang WA, karena ada gerakan Roh Kudus dalam hatinya. Karena ingat, Roh Kudus ini adalah Tuhan yang membawa kita. Kalau Roh Kudus bekerja, jangan keraskan hati. Selelah apapun, sesulit apapun, bangkit karena jawaban dari semua pergumulan kita ada di dalam doa. Apalagi kalau sudah ada doa puasa. Yang berikut, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa itu adalah orang-orang yang berdoa dengan hancur hati. Kita punya catatan Alkitab dalam Mazmur 51 ayat 17. Mungkin nanti kita bahas ya nanti karena kita sedang fokus bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang berikut ada Yesaya 38 ayat 1 sampai 6 di situ sebenarnya. Kita tidak akan bahas itu, nanti kita bahas di waktu yang lain. Dan hal yang ketiga, kenapa ada doa yang
Kalau orang-orang sungguh-sungguh berdoa, dan ini yang dicari Tuhan, adalah orang yang tekun dalam doa. Sampai ada ayat pernah bilang, katakan begini, berdoa dengan tidak berkeputusan, tetaplah berdoa, tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Hidup yang ada jalan keluar, hidup yang selalu ditolong Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh berdoa. Dan kalau saudara belajar perjanjian baru, sudah akan temukan banyak banyak kisah dari perjanjian baru. Tapi saya mengambil satu kisah yang terkenal, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, yang tekun berdoa dan mendapat jawaban, itu dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7 saja kita akan baca. Bolehkah Pendeta Jerry membacanya? Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Lukas Lukas 18 ayat ayat 1 1 sampai sampai 7. perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku Puji berkata Tuhan, puji kepadamu, Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ada yang saya kirim, saudara. Tuhan kadang-kadang dia tidak langsung menjawab doa kita. Dia semacam menunda jawaban itu karena ada tiga alasan pokok yang saya cantumkan di sana. Yang pertama, kalau doamu belum dijawab, ingat ada tiga alasan pokok yang membuat Tuhan bukan tidak mau menjawab, tapi menunda jawabannya. Yang pertama adalah karena Tuhan punya rencana yang indah dengan penundaan tersebut. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 11 tentang Lazarus. Yesus tidak langsung pergi. Yesus menunggu empat hari baru dia pergi. Padahal Yesus sudah tahu dia sudah sakit parah dan hampir mati. Nanti dia datang 4 hari kemudian ketika Lazarus sudah meninggal. Kenapa ini ditunda? Nanti kita akan belajar di waktu yang akan datang tentang itu. Baru ada Kejadian 40 dan 41 mengenai Yusuf. Kenapa Tuhan tunda menjadikan Yusuf tidak langsung keluar penjara? Ini tentu Yusuf berdoa dan berdoa, tapi 2 tahun kemudian baru dia dikeluarkan dalam penjara dan kemudian menjadi seorang pemimpin di Mesir. Nanti kita bicarakan. Tapi kita mau fokus. Ada yang kedua, kenapa Tuhan menunda? Karena ada serangan pekerjaan setan, serangan dan strep pekerjaan setan. Kadang-kadang ada doa kita dihalangi oleh pekerjaan-pekerjaan setan. Daniel pasal 10 ayat 12 dan 13 adalah satu kejadian Daniel berpuasa selama 3 minggu dan akhirnya nanti 3 minggu kemudian mendapat jawaban karena ada roh jahat yang menghalangi, yang diizinkan Tuhan yang saya yakin. Menghalangi sehingga doa itu tidak terjawab. Tapi pada akhirnya terjawab. Sehingga dalam doa kita orang-orang percaya supaya iblis tidak bisa menghalanginya, ada catatan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Nanti ini dibaca kalau boleh. Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Karena Roma iblis 8 ayat yang ke-26. 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Nah, saudara-saudara, ada banyak doa yang ditunda Tuhan untuk menjawabnya karena ada yang menghalangi dengan segala kekuatan. Alkitab berkata di Perjanjian Baru, supaya doa dari kita anak-anak Tuhan tidak dihalangi oleh roh-roh jahat, maka Roh Kudus membantu kita. Itu sebabnya ada banyak ayat berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Kapan kita berdoa dalam Roh Kudus? Waktu kita bersungguh-sungguh berdoa, waktu kita memfokuskan diri berdoa sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kadang-kadang ada orang yang diberkarunia untuk berglosolalia, tapi dia ada orang juga yang tidak berglosolalia, tapi roh bekerja dari dalam kita, sehingga roh ini yang melawan, mengalahkan setiap roh jahat yang ingin menghalangi doa-doa kita kepada Allah. Roh membantu kita karena kita sebenarnya tidak tahu sebenarnya berdoa yang baik. Bagaimana doa-doa dijawab. Tapi roh membantu kita, kata firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa ada penundaan? Kenapa ada doa yang ditunda? Nah, ini yang juga kita akan pertegas dalam pelajaran hari ini. Karena Tuhan menguji kesungguh-sungguhan dan ketekunan kita dalam berdoa dan berharap padanya. Jadi kalau saudara mau berdoa, kenapa tidak langsung terjawab? Padahal kita sudah berdoa, Alkitab bilang bahwa Tuhan kadang-kadang menguji apakah kita berdoa sungguh-sungguh, apakah kita berdoa dan tekun. Karena dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan berkata bahwa kamu harus berdoa dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak jemu-jemu, berdoa lagi, bekerja, berdoa dan berdoa. Nah, saudara-saudara, eh, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang kita baca tadi sampai ayat 7 itu adalah penegasan dari Tuhan bahwa kita harus sungguh-sungguh dan tekun berdoa. Karena kalau kita baca dalam cerita itu ada tiga pribadi yang ditulis di situ. Ada hakim yang lalim, ada janda, ada seorang janda yang tak berdaya, dan ada Yesus sendiri. Nah, dalam cerita itu diceritakan Tuhan dalam cerita ini diceritakan bahwa ada hakim, ada seorang janda yang punya masalah. Kita tidak ditulis secara gamblang masalah apa yang dia pergumulkan sehingga butuh datang ke pengadilan dan sebagainya, butuh hakim, dan Alkitab tidak catat. Tapi yang pasti ada seorang janda yang Alkitab bilang selalu datang pagi, siang, sore, malam. Dia datang tidak berhenti datang kepada seorang hakim yang tidak takut Tuhan, yang saya catat di sini hakim ini adalah seorang yang sangat tidak peduli, tidak care dengan siapapun, tidak peduli dengan apalagi dengan Tuhan, dia tidak takut Tuhan. Dan hakim ini tidak mau dengar. Apa yang terjadi? Janda ini datang dan datang dan datang terus. Dan pada akhirnya dalam cerita itu dijelaskan, karena janda itu bersungguh-sungguh meminta, karena janda-janda itu tidak berhenti, tidak menyerah, maka apa yang dia minta akhirnya dikabulkan oleh hakim. Yesus berkata dalam kalau kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan berkata, Yesus berkata, Tuhan, kalau saudara belajar bahasa Yunani, Tuhan bukanlah hakim yang jahat. Tuhan bukanlah hakim yang tidak punya perasaan. Tuhan bukanlah hakim yang tidak peduli dengan siapapun. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita di mana kita meminta adalah Bapa kita yang terbaik. Alkitab menulis banyak hal bahwa Tuhan itu baik. Kita sedang datang kepada satu pribadi yang sangat-sangat peduli dengan kita. Bahkan dalam kepedulian Tuhan, Yesus sampai mati di kayu salib. Dan di salib dia berkata, sudah selesai. Semua masalah kita diselesaikan di kayu salib. Dia melakukan perbuatan yang besar ini untuk kita. Nah sekarang kadang-kadang banyak doa tidak langsung terjawab karena dia menguji. Karena ada satu perkataan Yesus berkata begini,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, apa yang dimaksud kalau kita kaitkan dengan doa? Dalam doa Tuhan ingin mencari hati bahwa yang dia utamakan, yang dia sembah, yang dia cari yang nomor satu adalah Tuhan. Baru yang lain. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita ini tekun, apa kita mau memang Tuhan adalah satu-satunya tempat kita meminta. Karena banyak orang ketika dia menganggap Tuhan lama, baru dia melakukan kesalahan. Saudara, sejarah masa lalu mencatat bahwa pernah terjadi ini kepada tokoh Alkitab yang terkenal, Abraham. Kata Alkitab, Abraham dijanjikan akan mendapat anak cucunya akan seperti bintang, akan seperti pasir, banyak sekali. Tapi pada saat dia umur 75 tahun, Pak sudah belajar. Tapi ketika 10 tahun berjalan, dia menunggu-menunggu, Tuhan belum jawab, maka dia ambil jalan gampang. Dia melakukan satu kesalahan, akhirnya lahirlah Ismail, dan sampai hari ini kesalahan itu harus ditanggung. Ada permusuhan antara Israel, anak-anak Ishak dan anak-anak Ismail. Ada pergumulan yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Abraham sempat meragukan Tuhan. 10 tahun itu terjadi. 10 tahun kemudian Tuhan menampakkan lagi kepada Abraham. Berapa tahun? 2 tahun kemudian Tuhan menampakkan pada, oh bukan 2 tahun. Dari 10, 25 tahun. Ada 10 tahun lebih Tuhan diam, dan satu kali Tuhan menampakkan kepada Abraham. Dia bilang, hiduplah di hadapanku dengan tulus, dengan percaya dan tulus hati. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan menunda doa saudara, kalau ada masalah yang saudara doakan ditunda Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah meminta. Karena pasti kalau engkau mengetuk, tidak berhenti mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Tuhan akan tahu, oh ini memang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang memang cuma Tuhan yang kita butuhkan. Itu sebabnya saya mendorong sampai ayat yang ke-7 bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, sampai ditulis pilihannya. Kenapa mereka pilihan? Adalah orang-orang yang siang malam memang mencari Tuhan. Mungkin saudara sementara kerja, tapi hati saudara selalu terhubung dengan Tuhan. Apalagi kalau ada masalah di rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan-pekerjaan saudara. Hubungan ini harus dibangun. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bangun pagi berdoa, panggil istri, panggil anak, panggil suami, panggil keluarga. Mari berdoa. Siang berdoa cari Tuhan, malam berdoa cari Tuhan. Datang di gereja, ada doa puasa di gereja, berdoa, ada doa semalaman berdoa, ada doa khusus di gereja. Mari datang berdoa, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Saya tidak tahu keadaan saudara di sana, tapi saya ingin berkata bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Tapi ada banyak doa tidak dijawab, antara lain karena doa itu banyak orang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Sehingga di Alkitab diajarkan dalam cerita-cerita Yesus ini bahwa kalau berdoa harus tekun, kalau berdoa harus sungguh-sungguh. Karena kalau Elia manusia biasa sama dengan kita dijawab, maka kita pun akan dijawab Tuhan. Malam hari ini saya ingin berdoa. Saya juga tidak tahu keadaan saudara, saudara juga tidak tahu keadaan saya. Saya ada di Manado, di GPDI Gabriel Kota Manado, saudara ada di GPDI Niel Batu Licin, Kalimantan Selatan. Tapi Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di sini, dia ada di sana. Tuhan mendengar doa. Kita setiap masalah, Alkitab mengajarkan adalah suatu hal yang prinsip. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus bawa dalam doa. Kita harus minta kuasa Tuhan. Tuhan bisa menjadikan, saya sudah sampaikan yang lalu, Tuhan bisa menjadikan orang bodoh jadi pandai, orang 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 miskin jadi kaya, orang lemah jadi kuat, orang sakit jadi sembuh. Begitu banyak mujizat yang saya lihat dengan mata sendiri terjadi di sekitar di mana kami melayani, di tempat-tempat juga di mana kami pergi berkunjung.
Karena apa? Karena kita tahu doa yang sungguh-sungguh. Ada satu ayat terakhir yang saya ingin Bapak Ibu baca dan mungkin Pendeta Jerry juga akan baca. Saya ingat satu ayat yang terkenal dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Terakhir kita baca dan sesudah itu kita mau berdoa. Ibrani pasal yang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. ke-6 saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, dalam konteks doa saya ingin berkata, Allah memberi upah, menjawab setiap doa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus beriman bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita juga harus beriman. Kita umat pilihan Tuhan. Kita bukan orang lain. Kita anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kita hidup dalam berkatnya, kebahagiaannya, pertolongannya, mujizatnya. Dan itu yang Tuhan tawarkan kepada Israel masa lalu dan banyak kali Israel meragukannya. Tapi kita Israel hari ini ada di akhir zaman ini. Ingatkan diri kita bahwa Allah memberi upah, menjawab doa orang-orang yang anak-anak Tuhan pilihan Tuhan. Yang siang malam berseru padanya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam hari ini coba saudara periksa keadaan saudara. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman yang akhirnya datang dalam ibadah. Mari dorong yang lain. Datang. Ibadah itu soal utama kata firman. Ibadah hari Minggu, ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah apapun, ibadah raya, ibadah wadah, ibadah tengah minggu seperti ini. Ini hal yang penting. Kenapa? Dari situlah kita akan mendapat bahwa hidup ini bukan biasa. Kita umat pilihan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, siang malam, berarti Yesus berkata, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Artinya pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua dan saya ingin berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada lagu yang saudara nyanyi tadi, ada lagu yang saya sampaikan pada Pendeta Jerry dan Pendeta Petrus, ada lagu di bagian akhir. Atau kita menyanyi lagu yang terkenal hari-hari ini. DP ref saja. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan seterusnya. Ref saja. Sesudah itu kita berdoa. Yesus mendengar. Silakan Bapak Ibu. Kita mau menyanyi. Sesudah itu kita berdoa. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Lebih dari Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Satu kali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara taruh tangan di dada. Kalau ada yang sakit, taruh tangan di dada dan orang yang datang kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Firman Tuhan mengajar di mana-mana Tuhan ada.
ketika kita ada di rumah Tuhan, 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Tuhan ada. Kita harus tahu Tuhan ada. Ada Tuhan, dan Tuhan itu bukan Tuhan biasa. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang membuat Israel berjalan melewati padang gurun dengan cara ajaib. Melewati laut Teberau yang akhirnya terbelah. Melewati banyak mujizat. Tuhan yang memimpin Israel dan kita sampai hari ini dengan banyak tanda-tanda ajaib. Hari ini apapun pergumulan saudara, apapun yang saudara gumul, ingat, berdoa jangan setengah-setengah hati, berdoa sungguh-sungguh. Kita tiru kata Yesus, tiru janda, janda nak mengenal menyerah, dia datang, 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 dia datang terus. Dan Yesus berkata, camkanlah. Tuhan bukan Bapa yang jahat, Tuhan bukan Bapa yang tidak peduli, tapi dia ingin melihat kesungguh-sungguhan hati kita. Elia sungguh-sungguh dan mujizat-mujizat terjadi. Kalau saudara-saudara semua yang ada di Batu Licin, GPDI Niel Batu Licin, yang ada di mana-mana, yang nanti akan mendengar firman lewat YouTube GPDI Batu Licin ini, mencari Tuhan, bersungguh-sungguh hati. Yesus berkata, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Hari ini Tuhan lihat semua jemaat GPD Batu Licin yang mengikuti ibadah pendalaman firman. Kami tahu Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami bersungguh-sungguh hati berdoa. Mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tidak menyerah, datang dan akan selalu datang kepada Tuhan. Karena kami yakin jawaban selalu hanya datang daripadamu. Kalau Tuhan menjawab, tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan Tuhan. Tidak ada penyakit yang dapat bertahan dalam tubuh kami yang adalah milik Tuhan. Tubuh ini di mana Tuhan tinggal, Roh Kudus bekerja, disembuhkan secara ajaib. Tuhan tidak ada masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan yang bisa ditutup oleh kuasa gelap, oleh orang-orang jahat. Tapi kami percaya anak Tuhan diberkati Tuhan. Pintu-pintu berkat yang tertutup berabad-abad dalam nama Yesus terbuka, terbuka lebar. Karena kami percaya kalau Elia meminta bahwa jangan turun hujan, maka kami juga bisa meminta pintu-pintu yang tertutup terbuka kembali. Bukakan pintu-pintu berkat buat orang-orang tua kami, buat hamba-hamba Tuhan, buat teman-teman jemaat yang sebagai pilihan-pilihan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus hari ini biar mujizat terjadi. Biar hari ini langkah kesungguh-sungguhan hati kami akan ditilik oleh surga dan surga bertindak. Memberkati Ibu Gembala, memberkati Pendeta Petrus, memberkati Pendeta Jerry, memberkati semua hamba Tuhan yang melayani di GPI Pniel Batu Licin, memberkati semua jemaat, lebih khusus yang hadir malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau kami berdoa siang malam, Engkau tidak pernah ulur-ulur waktu, Engkau segera bertindak menolong kami. Itu sebabnya kami bersyukur malam ini bahwa Tuhan menjawab doa kami. Engkau tahu hati kami, bersungguh-sungguh melayani, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kami tahu kami akan menerima upah, kami akan menerima jawaban ketika kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami di bulan kemerdekaan ini. Indonesia bagi kemuliaan namamu. Indonesia dimenangkan untuk Yesus. Bani-bani Kedar dimenangkan. Kuasa Yesus memakai GPDI Pniel Batu Licin untuk memenangkan Kalimantan Selatan untuk Yesus Kristus. Biar GPDI Pniel ini dipenuhi dengan jawaban-jawaban doa, mujizat-mujizat Tuhan. Karena Tuhan berkuasa penuh atas seluruh pekerjaan Tuhan dan firman-Mu. Amin, amin, amin. Benar adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukuri firman Tuhan. Pelajaran firman pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Om Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Apa-apa Tuhan Tuhan.
Salam Ya, buat keluarga dan jemaat di sana, ya, Om. Tuhan Yesus ya. memberkati. Tuhan memberkati. Oke.